Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini, Ibu ingin menjelaskan materi pada minggu kemarin. Materi pada minggu kemarin, Ibu nilai akan sangat penting untuk materi-materi teknik ukur tanah pada semester selanjutnya. Jadi, pada minggu ini, Ibu ingin menjelaskan kepada adik-adik secara detail terkait materi ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke materinya. Materi ini terletak pada bab keempat, yaitu bab survei dan pemetaan. Pada bab ini terbagi atas dua materinya, yaitu yang pertama konsep dasar pekerjaan survei dan pemetaan, dan yang kedua adalah pemetaan itu sendiri. Jadi pada bagian ini adalah konsep dasarnya, dan pada bagian ini adalah pelaksanaan dari konsep-konsep dasar tersebut. Pada konsep dasar pekerjaan survei dan pemetaan, ini terbagi atas 3, yaitu besaran dan satuan dalam survei dan pemetaan, sistem koordinat, dan kerangka dasar pemetaan. Pada bagian pemetaan, ini terbagi atas 2, yaitu pemetaan linier dan pemetaan situasi dan detail. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang kerangka dasar pemetaan. Jadi kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya tentang besaran dan satuan dalam survei dan pemetaan dan sistem koordinat ya. Oke, lanjut. Yang harus diingat. Jadi materi ini merupakan materi selanjutnya dari materi sebelumnya. Jadi Ibu ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu pada materi 8. Salah satu yang paling harus adik-adik ingat adalah sistem 4 kuadran. Sistem 4 kuadran. Jadi, ada 4 kuadran dalam diagram kuadran ilmu ukur tanah. Sistem 4 kuadran ini ada 2 ya adik-adik. Yang pertama adalah sistem kuadran matematika dan ada juga sistem kuadran ilmu ukur tanah. 2 kuadran ini sangat berbeda. Yang pertama, sistem kuadran pada matematika adalah letak kuadrannya yang berputar tidak searah jarum-jarum jam. Sedangkan pada sistem kuadran ilmu ukur tanah, kuadrannya adalah berputar searah jarum jam kalau adik-adik perhatikan. Jika adik-adik mencari sistem kuadran di internet, maka sistem kuadran yang paling sering muncul adalah sistem kuadran matematika. Jadi jangan kaget apabila adik-adik mencari di internet kok kuadrannya berbeda, karena memang sistem kuadran ilmu ukur tanah itu berbeda dari sistem kuadran matematika. Seperti ini. Lalu untuk menentukan azimut atau 2 titik tersebut itu termasuk dalam kuadran apa, adik-adik bisa menggunakan sistem ini atau ciri-ciri ini. Jadi adik-adik bisa baca sendiri ya, pada kuadran 1 X dan Y nilainya adalah positif. Begitu juga dengan kuadran-kuadran seterusnya. Kuadran 2 X positif dan Y negatif, kuadran 3 X dan Y sama-sama negatif, dan kuadran keempat X negatif dan Y positif. Ini ciri-cirinya didapat dari mana? Adik-adik bisa lihat kembali pada bagian ini. Kuadran 1 X positif dan Y positif. Ya kan? Kuadran 2 terletak di antara X positif dan Y negatif. Kuadran ketiga terletak di antara X negatif dan Y negatif. Dan kuadran keempat terletak di antara X negatif dan Y positif. Seperti itu. Nah, cara menentukan kuadran. Sebenarnya adik-adik bisa dengan gampang menentukan suatu titik itu berada di kuadran berapa dengan langsung melihat saja. Misalkan titik A dia terletak di antara koordinatnya adalah 2,2. X-nya 2 adalah positif, Y-nya juga 2 adalah positif, maka dia termasuk dalam kuadran pertama. Itu jika 1 titik. Tapi jika itu adalah 2 titik, sebaiknya adik-adik menggunakan rumus ini.
Yaitu dengan cara kalau dibaca sendiri di sini X sama dengan DA sama dengan XB kurang XA. Jadi koordinat XB dikurangi XA, maka akan mendapatkan nilai X dari kedua titik tersebut, dan koordinat YB dikurangi YA, maka akan mendapatkan nilai dari Y kedua titik tersebut. Apabila sudah mengetahui X dan Y itu positif atau negatif, kita cocokkan dengan ciri-ciri kuadrannya pada bagian ini. Langsung dimasukkan saja. Apabila didapat X negatif dan Y negatif, maka adik-adik dapat langsung mengetahui bahwa itu termasuk dalam kuadran ketiga. Di sini kuadran ketiga ciri-cirinya X dan Y sama-sama negatif ya. Nah, lanjut. Sebenarnya juga adik-adik itu bisa menentukan kedua titik ini berada di kuadran berapa dengan menggambarkannya saja ke dalam diagram X dan Y. Seperti ini, contohnya pada kasus ini, titik A adalah 0,0 dan titik B koordinatnya adalah 200,200. Di sini juga terlihat jelas banget ya, mereka itu termasuk dalam kuadran apa? Kuadran 1 dong, karena memang letaknya di bagian sini. Jelas banget. Dan masing-masing titik dari koordinat A dan masing-masing titik dari koordinat B itu semuanya positif sesuai dengan ciri-ciri letak kuadran 1. X dan Y positif. Ini semuanya positif, jadi bisa diketahui nih langsung kuadrannya berapa. Atau adik-adik coba gambarkan dan terletak di bagian kuadran berapa itu Wes kuadran 1. Tapi bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Di sini titik B semuanya positif dan titik A 0,-200. YA adalah negatif. Dan kalau digambarkan kayak gini, ayo. Ini termasuk kuadran apa kalau adik-adik gambarkan seperti ini? Makanya digunakan rumus seperti tadi. Makanya rumus ini sangat penting ya dipegang adik-adik untuk menentukan letak kuadran dari kedua titik. Selesai dengan kuadran, kita masuk pada jurusan dua titik. Jurusan dua titik atau azimut atau yang kita lambangkan dalam bentuk alfa itu dapat diketahui jika sudah mengetahui dua titik koordinat. Misalnya pada kasus ini A dan B. Bisa juga B dan C, bisa juga C dan D. Apapun, yang penting sudah ada dua koordinat dari dua titik, adik-adik bisa langsung menentukan jurusan dua titik atau azimut atau alfa dari kedua titik tersebut. Rumusnya adalah ini. Jika adik-adik sudah mengerjakan tugas, adik-adik pasti pernah menggunakan rumus ini. Alfa atau azimut adalah ARC tan bisa juga tan pangkat min 1 dari XB kurang XA per YB kurang YA. Seperti itu. Oke, dalam menentukan jurusan dua titik, itu berkaitan dengan kuadran, seperti yang barusan tadi kita bahas. Nah, apabila kita sudah mengetahui kuadrannya, dan kita sudah mendapat nilai dari alfa azimutnya, maka kita bisa langsung mengetahui jurusan dua titik atau alfa AB-nya. Cara mengetahui alfa AB adalah dengan menggunakan rumus-rumus ini. Jadi kalau misalkan tadi kita mendapatkan titik dari kuadran dari dua titik ini adalah kuadran 3, maka nilai alfa yang kita dapat dari rumus ini, itu kita tinggal masukkan aja pada rumus ini. Jadi alfa AB sama dengan 180 ditambah alfa positif. Jadi alfa ini, yang bagian ini adalah yang kita dapat di rumus ini. Kok ada negatif positif negatifnya sih, Bu? Seperti adik-adik lihat di sini nih. Kok negatif positif negatif? Ini nih untuk memastikan. Jadi apabila adik-adik mengetahui kalau kuadrannya adalah kuadran 3, alfanya positif. Itu berarti nilai alfa yang adik dapat di sini juga pasti positif.
Itu jika benar. Tapi kalau misalnya alfa yang adik dapat di sini negatif, terus adik-adik dapat tahunya dia itu kuadran 3, berarti ada yang keliru. Antara adik-adik itu tidak salah pada penentuan kuadrannya, atau adik-adik salah dalam menentukan alfanya. Ada kesalahan dalam perhitungan di sini. Seperti itu. Jadi kalau benar-benar benar, harusnya lancar-lancar aja. Di sini kok dapatnya positif, dan pada rumus kuadran digunakan juga positif, berarti sudah benar. Selanjutnya, alfa AB atau azimut itu bisa adik-adik ketahui dengan 180 ditambah alfa positif. Kalau misalkan dia adalah kuadran 3. Selesai di sini dalam menentukan jurusan 2 titik atau azimut. Oke, kita mulai masuk pada materi minggu ini. Sesuai dengan peta konsep di halaman awal, pada minggu ini kita akan mempelajari pada poin ketiga, yaitu kerangka dasar pemetaan. Ini merupakan sambungan dari materi sebelumnya, jadi makanya tadi sebelumnya Ibu memberikan kalian pemanasan tentang materi-materi sebelumnya. Sekalian kita mengingat kembali. Kerangka dasar pemetaan. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya tentang sistem koordinat, titik-titik permukaan bumi itu dipresentasikan atau ditampakkan pada bidang datar oleh absis X dan ordinat Y. Mungkin adik-adik masih bingung pada bagian ini. Absis X adalah garis bujur, dan ordinat Y adalah garis lintang. Adik-adik pasti sudah tahu dong apa itu garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis yang mengarah dari timur ke barat, sedangkan garis lintang adalah yang dari utara ke selatan. Timur ke barat dan utara ke selatan. Seperti itu. Lalu apa itu garis Z? Garis Z ini adalah ketinggian titik. Ketinggian titik. Biasanya dia ini terhitung secara terpisah. Karena biasanya ketinggian titik itu ditentukan berdasarkan jaraknya atau ketinggiannya dari permukaan air laut. Adik-adik pernah dengar istilah MDPL? Itu adalah satuan ketinggian yang berarti meter di atas permukaan laut. Misalnya Gunung Merbabu ketinggiannya 3000 mdpl. Itu maksudnya ketinggian Merbabu adalah 3000 meter di atas permukaan laut. Jadi dari permukaan air laut sampai ketinggian Merbabu adalah sekitar 300 meter. 3000 meter. Oke, kita lanjut. Kerangka dasar pemetaan itu terbagi atas 3, yaitu ada kerangka dasar horizontal, dan ada kerangka dasar vertikal, dan ada pengukuran titik detail. Kita langsung masuk pada kerangka dasar horizontalnya ya. Kerangka dasar horizontal. Pada pengukuran kerangka dasar horizontal, ini kita lakukan jika sudah mengetahui 2 buah titik koordinat yang menjadi acuan. Sama halnya pada penentuan jurusan 2 titik azimut. Dengan demikian, untuk menentukan titik-titik koordinat selanjutnya dibutuhkan data sudut dan jarak yang terbentuk antara titik-titik tersebut. Oke, pengukuran kerangka dasar horizontal sendiri atas beberapa metode sebagai berikut. Ada metode poligon dan metode triangulasi. Sebelum masuk pada metode poligon, Ibu mau menjelaskan lagi nih yang tadi penjelasan yang Ibu barusan bilang di bagian atas, bagian ini. Jadi kerangka dasar horizontal ini, dasar horizontal ini adalah lanjutan dari penentuan jurusan 2 titik azimut. Misalnya pada gambar ini, lihat ada banyak garis. Sebelumnya kan kita cuma pelajari garis ini doang, ya kan? Cuma A ke B doang kan? Nah, kalau misalnya pada kerangka dasar horizontal ini kita akan mempelajarinya panjang nih. Nanti ada juga yang berbentuk seperti ini. Nah, ada yang berbentuk
Nah, pada kerangka dasar horizontal itu tuh harus ada 2 titik koordinat. Dari 2 titik koordinat ini kita mencari tahu azimutnya. Jika kita sudah punya 2 buah titik koordinat, kita juga sudah punya azimut dari 2 titik koordinat itu, dan kita juga sudah tahu sudut dan jarak dari titik-titik selanjutnya. Misalkan pada ini nih, ini azimut, yang ini sudut. Ini bukan azimut ya, ini cuma sudut. Itu apabila sudah diketahui azimut, sudut, dan jarak. Itu kita bisa mengetahui kerangka mengetahui azimut dari titik B ke C, C ke D, D ke E, dan koordinat dari B, C, D, E. Masih bingung ya? Iya. Ibu juga bingung sendiri jelasinnya. Cuman gak perlu takut, kita pelajari pelan-pelan. Untuk bisa lebih paham lagi, kita langsung masuk pada materi ini, materi metode polygon. Kita langsung ke bagian contoh soalnya juga, biar adik-adik bisa agak paham pada bagian ini. Yang pertama adalah metode polygon. Polygon itu cuma garis, jadi dia garis-garis panjang itu ke sana. Dia tidak membentuk suatu bidang. Oke, sedangkan pada metode triangulasi nanti akan membentuk suatu bidang ya. Nah, pada gambar ini jelas banget dia membentuk suatu garis zigzag sampai ke titik E. Oke, perhatikan baik gambar tersebut. Nah, dari gambar ini tuh kita bisa tahu atau menentukan masing-masing sudut azimut. Jadi ini bukan azimut ya, ini sudut ya. Perlu adik-adik ingat, sudut azimut atau sudut azimut suatu titik itu dihitung berdasarkan arah utara yang ditunjukkan koordinat titik G. Ini kan langsung ngarah ke utara kan ya? Ngarah utara nih. Makanya ini nih adalah azimut, udah jelas dia ini azimut. Untuk menentukan dia ini titik azimut B ke C, C ke D, dan D ke E, itu kita menggunakan rumus ini. Atau kalau adik-adik malas banget gunain rumus ini, itu adik-adik bisa taruh garis aja kayak gini. Kasih garis vertikal Y. Vertikal, terus adik-adik tinggal menentukan ini jaraknya dari garis vertikal ini sampai ke bagian garis ini itu berapa. Cuman ribet kan kalau adik-adik harus pakai busur. Tapi kadang juga gambar yang dikasih contoh soal itu nggak simetris, nggak sesuai dengan bujur. Jadi mending kita pakai rumus aja ya. Pakai rumus aja. Nah, apabila azimut yang diketahui berada di bagian sini, itu berarti kan adik-adik mau cari azimut di bagian sebelah sini kan. Sebelah sini itu tuh berarti dia di sebelah kanan dari titik yang udah diketahui. Maka adik-adik menggunakan rumus ini. Apa 12 atau azimut 12 sama dengan 12 maksudnya azimut dari titik 1 ke 2. 1 ke 2 adalah alfa 1 ditambah beta 1 dikurangi 180 derajat. Apabila yang diketahui adalah titik azimut titik D, maka kan adik-adik mau cari azimut yang di sebelah sini. Itu misalnya. Maka adik-adik akan menggunakan rumus yang ini, yang pakai sudut kiri. Alfa dari titik 1 ke 2 sama dengan alfa 1 kurang beta 1 ditambah 180 derajat. Bingung ya? Kita lanjut dulu, biar adik-adik paham nih konsepnya. Nah, pada kasus ini adalah ke arah kanan. Jadi B ke E-nya adalah ke arah kanan. Cara menentukannya adalah kita menggunakan rumus yang ini. Mana? Ini. Lanjut. Kita langsung cari tahu azimut B ke C adalah
alfa AB. Jadi alfa sebelumnya, jadi kalau misalnya B ke C, maka kita menggunakan alfa A ke B atau azimut AB. Nah, alfa AB tadi sudah kita 120 ditambah beta 1. Beta 1 adalah titik dari ini. Titik dari pada kasus ini B 90 ditambah 90 dikurangi 180 derajat 30. Jadi ini udah diketahui azimut BC-nya udah dapat nih 30. Selanjutnya untuk menghitung azimut C ke D, kita gunakan azimut B ke C. Menggunakan rumus yang tadi nih, pelan-pelan ya. Alfa 12 sama dengan alfa 1. Alfa 12 sama dengan alfa 1. Alfa C ke D sama dengan alfa C. Alfa C tadi didapat atau BC tadi didapat 30 ditambah dengan 225 sudut dari C sendiri atau beta 1. 225 sama dengan 180 dikurangi 180 sama dengan 75. Dan untuk mengetahui azimut DE menggunakan bantuan alfa CD yaitu 75, kita langsung masukkan aja ke sini ditambah dengan sudut dari D itu sendiri harus 35 dikurangi 180 derajat sama dengan 30. Ya, 35 ya. Dah, itu untuk azimutnya. Baru azimut doang, kita belum mengetahui koordinat dari masing-masing titik ini. Nah, untuk mengetahui koordinat itu kita butuh banget koordinat salah satu bagian. Jadi kalau misalnya udah diketahui azimutnya, kita butuh banget nih koordinat dari salah satu bagian dari titik-titik ini. Satu aja. Caranya adalah dengan menggunakan rumus ini. DAB sama dengan XB kurang XA per sin AB. Rumusnya kemudian kita ubah menjadi bentuk seperti ini. XB sama dengan XA tambah DAB sin alfa AB. Dari rumus ini kita bisa mengetahui nih. Misalkan yang hanya diketahui koordinat titik A, maka kita bisa mengetahui koordinat titik B dengan bantuan rumus ini. XA tambah DAB dikali sin azimut AB. Jadi syaratnya adalah azimut alfa AB dan koordinat titik A sendiri untuk mendapat nilai koordinat XB. Sama dengan pada bagian Y. Oke, kita langsung ke contoh soal nih. Jika koordinat titik A pada gambar tadi yang diketahui misalnya 100,100. Jadi kita udah ketahui nih koordinat salah satu titik aja 100,200. Dan jarak AB adalah 20 meter. Maka untuk menentukan koordinat titik B, gunakan persamaan 4 dan 5. Persamaan ini. Tipe ya. Udah bener deng. Sehingga penentuan koordinat titik B dapat dihitung sebagai berikut. Nih diketahui koordinat titik A 100,200 sehingga XA sama dengan 100 dan YA sama dengan 200. Dan jarak AB adalah 20 meter. Azimutnya berapa? Udah diketahui kan? Yang tadi 120. Nih 120. Nah, 3 poin utama itu udah kita ketahui. Kita langsung masukkan aja. XB sama dengan apa? XA tambah DAB dikali sin AB. XA adalah koordinat titik A. Salah. Ibu salah tekan. XA adalah koordinat titik A. A lagi. Dan ditambah DB adalah jarak dari A ke B. Ini sudah diketahui juga.
dikalikan sin dari azimut AB, sudah diketahui juga adalah 120 derajat. Kita kurungin aja ya pada bagian ini karena perkalian jauh lebih dulu dibanding penjumlahan. Ingat ya, perkalian itu jauh lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah konsep dasar matematika. Perkalian dan pembagian lebih dulu daripada pengurangan dan penjumlahan. Langsung 20 kali sin 120 berapa? 20 jadinya 20 kali 0,86 ditambah 100. Hasilnya ini 117. Dan pada bagian YB kita gunakan persamaan 5. Persamaan ini caranya juga sama. Tinggal masukkan aja semua nilainya, kita dapat 190. Jadi dari ketiga tiga yang kita tahu itu, mulai dari koordinat, jarak, dan azimutnya, kita bisa mengetahui koordinat lagi dari lawannya. Di sini adalah koordinat titik B adalah 117,190. Kembali lagi yang kita butuhkan adalah koordinat titik A ditambah dengan jarak A ke B dan azimut A ke B. Jadi kalau untuk adik-adik mau tahu titik C, maka adik-adik akan menggunakan azimut BC dan jarak BC. Jarak B ke C. Jarak B ke C ya. Dan titik koordinat B. Itu kalau adik-adik mau tahu koordinat C. Begitu juga dengan koordinat D, maka adik-adik akan menggunakan azimut C ke D dan jarak C ke D dan koordinat titik C. Seperti itu. Selesai dengan metode poligon, kita masuk pada metode triangulasi. Metode triangulasi pada prinsipnya sangat sederhana jika sudah diketahui panjang sisi jarak atau D dari titik 1 ke titik kedua dan dua sudutnya. Ada lihat, ini ada sudut. Jadi sama halnya pada metode poligon, yang dibutuhkan juga adalah azimut, panjang sisi atau jarak dua titik, dan koordinat. Sama ya, bedanya dia terbentuk dalam bentuk seperti ini. Berdasarkan gambar di atas, jika diketahui koordinat titik A dan jarak AB dan beserta sudut 1, 2, dan 3, perlu diingat jumlah seluruh sudut pada segitiga 180 derajat. Adik-adik masih ingat kan, jumlah seluruh segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya ada soal yang menghilangkan salah satu sudut dari triangulasi ini, maka adik bisa menentukannya lagi dengan rumus ini. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Untuk cara perhitungan juga sama pada materi sebelumnya, yaitu pada metode poligon. Metode triangulasi. Pada bagian ini, Ibu ingin menambahkan kalian materinya. Di sini, misalkan pada bagian 6 itu kosong, tidak dituliskan nilainya, maka adik-adik bisa mengetahui dengan cara apa? 180. Ini kan kita sudah bagi segitiga ya. 180 dikurangi sudut keempat dikurangi sudut kelima. Itu untuk menentukan sudut keenam. Sama halnya misalnya kan di sini, apabila sudut keduanya kosong atau tidak diketahui, maka adik-adik bisa mendapatkannya dengan cara 180 dikurangi sudut pertama dikurangi sudut ketiga. Itu didapat nilai sudut kedua.
Seperti itu. Sedangkan sudut kedua ditambah sudut keempat adalah nilai dari titik B. Wah, di sini B-nya hilang ya. Dan sudut ke-6 ditambah sudut ke-7 jumlahnya adalah nilai dari sudut C. Seperti itu selanjutnya. apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk segitiga, adik-adik bisa membaginya dalam bentuk persegi. Dan perlu diingat jumlah seluruh sudut pada persegi adalah 360 derajat. Selesai dengan metode, kita masuk pada kerangka dasar vertikal dan pengukuran titik detail. Pada kerangka dasar vertikal, itu merupakan pengukuran ketinggian titik. Seperti yang Ibu jelaskan pada bagian garis Z yang MDPL tadi. Sehingga untuk sebelum menentukan MDPL-nya itu, biasanya kita mencari beda tinggi dari 2 atau lebih titik-titik pengukuran. Nah, beda tingginya ini bisa kita ketahui dengan menggunakan alat waterpass, theodolit, dan yang lain-lain. Sayangnya adik-adik belum bisa menggunakan alat-alat tersebut ya, karena memang kita tidak berkesempatan untuk bertemu dan melakukan praktek lapangan secara langsung. Apabila adik-adik menggunakan alat tersebut, atau waterpass dan theodolit dan semacamnya, adik-adik bisa mendapatkan beda tinggi dari 2 titik. Jadi kalau misalnya titik A adik-adik mendapatkan nilainya adalah 100, dan titik B adik-adik mendapatkan nilainya atau yang terbaca adalah 50, itu berarti selisih ketinggian dari kedua titik tersebut adalah berapa? 50 cm. Susah juga ya Ibu mau menjelaskan. Karena adik-adik belum pernah mencoba menggunakan alat-alat tersebut. Semoga semester depan kita sudah bisa menggunakan semua alat-alat tersebut ya, amin. Selanjutnya, pada pengukuran titik detail, itu dilakukan untuk penggambaran di peta. Jadi data yang diambil adalah data fisik, permukaan bumi yang akan dijadikan referensi di dalam peta. Data-data yang diambil yaitu adalah data jarak antara titik ikat dan titik detail, ada beda tinggi antara kedua titik tersebut, dan sudut azimut. Jadi pengukuran titik detail ini didapat dari pelaksanaan secara langsung di lapangan. Jadi adik-adik harus mengukur jarak dari kedua titik menggunakan meteran atau roll meter. Terus adik-adik mencari tahu beda tinggi dari kedua titik tersebut menggunakan alat waterpass, theodolit, dan semacamnya. Dan sudut azimut. Sudut azimut ini seperti pada materi ini adik-adik mendapatkannya dengan cara dihitung seperti tadi, kayak gitu. Seperti yang kita baru bahas sebelumnya ini nih, yang poligon sama triangulasi. Jadi setelah adik-adik mendapatkan data di lapangan secara langsung, mulai dari jarak dan beda tinggi, baru adik-adik mencari tahu azimutnya menggunakan metode-metode ini. Seperti itu. Setelah kita semua dapat nih, mulai dari jarak, beda tinggi, dan azimut, barulah adik-adik bisa membuat peta yang jelas dari pengukuran dan hasil yang adik-adik dapat. Itu adalah hasil akhir dari teknik pengukuran tanah. Sekian materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik, dan sampai jumpa pada minggu selanjutnya.